Sebelum kita mulai penyajian materi oleh pembicara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat Company Profile Jakarta Consulting Group dan pembicara webinar hari ini yaitu Bapak Himawan Wijanarko, Master Consultant dari Jakarta Consulting Group. Jakarta Consulting Group atau disingkat dengan JCG adalah perusahaan yang telah berdiri lebih dari 35 tahun dan bergerak di bidang konsultasi manajemen, khususnya strategic management. Dengan memiliki goal, yaitu our goal is to assist our clients to achieve theirs, Jakarta Consulting Group memberikan 4 jasa pelayanan atau the pillars of excellence, yaitu consultation, in-house training, executive search, kemudian executive assessment. Selain itu, fokus bidang JCG atau yang disebut dengan the foundations of excellence antara lain business transformation, corporate culture, business and marketing, organization development and behavior, human capital, dan quality management. Berikutnya kita masuk dalam perkenalan pembicara webinar hari ini, yaitu Bapak Himawan Wijanarko, Master Konsultan dari Jakarta Consulting Group. Himawan Wijanarko mempunyai spesialisasi dalam bidang pengembangan budaya dan organisasi serta budaya perusahaan. Budaya organisasi yang pernah ditangani Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Budaya perusahaan yang pernah ditangani PJB, Majalah Tempo, Jasa Marga, Kisel, dan lain-lain. Kemudian menulis beberapa buku manajemen, di antaranya Corporate Culture dan Appreciative Inquiry. Kemudian yang terakhir menjadi kolumnis tetap majalah Trust dan Sindo Weekly dari tahun 2004 sampai 2020. Kemudian ini adalah daftar klien mengenai budaya organisasi yang pernah beliau tangani, antara lain Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPK, PJB, Total, dan lain-lain. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk dalam webinar Leveraging Culture During Crisis. Waktu dan tempat saya persilakan, mari kita sambut pembicara kita, Bapak Himawan Wijanarko. Silakan Pak. Ya, kita mulai dari definisi. Apakah budaya itu? Kalau kita perhatikan, sebetulnya memang banyak sekali definisi. Jadi kalau dari buku yang tadi itu, wah dikumpulkan banyak definisi. Tetapi kita sudah ada di lapangan, kita harus membuat definisi yang paling operasional. Nah, seringkali di lapangan itu saling tertukar, apa itu tata nilai atau values dan culture. Jadi sering ditukar-tukar. Nah, apa sebenarnya? Jadi ini sesuatu yang berbeda. Tata nilai itu adalah apa yang menjadi rujukan bersama. Jadi apa yang dianggap baik dan diyakini kebenarannya. Nah, pada masing-masing industri itu berbeda. Dan ketika tata nilai itu diamalkan dalam perilaku sehari-hari, itulah budaya. Contoh, pada waktu kami misalnya diundang oleh Total Indonesia. Di situ ketika masuk kompleksnya, kita langsung ada tulisan, number one, safety. Number two, baru kompetensi. Jadi, ini adalah gambaran dari culture-nya, bahwa safety itu menjadi nomor satu. Karena apa? Karena ada satu kesalahan sedikit saja, investasi yang miliaran dolar itu bisa habis dan juga biasanya disertai korban jiwa, sehingga safety menjadi nomor satu. Di tempat lain, hal itu tidak akan terjadi karena biasanya kalau tempat lain secara teoretik, biasanya kompetensi itu justru nomor satu. Kalau kita lihat di strategic management,
perusahaan harus mengelola kompetensi utama untuk bersaing, dan itu biasanya kompetensi diturunkan menjadi model kompetensi untuk sumber daya manusia. Nah, tata nilai ini, apa yang dianggap baik dan diyakini kebenarannya itu terbedakan sebetulnya antara individu dan perusahaan. Semakin selaras, semakin cocok antara individu dan perusahaan, maka kemungkinan menjadi budaya akan menjadi kuat. Nah, kita bandingkan misalnya, kalau kita lihat milenial, kita asumsinya kalau milenial atau generasi Z itu di startup, apakah itu Tokped, apakah itu Gojek, apakah itu Traveloka, kita punya gambaran tersendiri mengenai perilaku mereka. Jadi harus santai, casual, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya startup ini kan karyawannya 2.000-3.000 orang. Kami pernah membantu Kementerian Keuangan. Di sana itu pegawainya ada 72.000 seluruh Indonesia yang tersebar di 500 sekian kabupaten dan kota madya. Nah, kalau kita perhatikan dari data yang dimiliki pada waktu itu 2017, 75% itu milenial dan 10% generasi Z. Nah, kalau sekarang mungkin sudah barangkali sudah 90% dari 72.000. Nah, kalau kita perhatikan, milenial generasi Z ketika masuk ke dalam suatu organisasi seperti Kementerian Keuangan, dia perilakunya juga menyesuaikan sebagai ASN. Akan sangat berbeda dengan yang di startup itu. Polanya itu sangat berbeda. Jadi kita perhatikan di situ memang berbeda. Intinya bahwa nilai-nilai individu, perilaku individu, ketika masuk ke dalam perusahaan, dia akan menyesuaikan. Kalau kita perhatikan kan 90% dari 72.000 mungkin sekitar 65.000 itu kan setara dengan 30 startup. Image kita, gaya bekerja generasi milenial akan lebih ke startup itu. Tapi kalau kita lihat realitasnya, itu sangat bisa saja sangat berbeda. Jadi organisasi di mana bekerja dia akan menentukan. Kita dulu pernah membantu sebuah perusahaan padat karya ya, perusahaan sepatu di Sukabumi. Karyawannya ada 12.000 dan dikembangkan mau 20.000. Mereka sebelumnya punya pabrik di Pulau Gadung. Nah, mereka menghadapi kenyataan bahwa ternyata perilakunya berbeda. Orang-orang yang di Pulau Gadung itu kan orang-orang urban ya, orang-orang urbanisasi daerah-daerah yang tough ya, mereka yang memang berjuang untuk bekerja. Sementara kalau di Sukabumi itu culture sekitarnya adalah culture agraris, jadi cenderung lebih santai, fleksibilitasnya tinggi terhadap waktu dan seterusnya. Nah, ini juga mereka pikir dengan lahannya di sana bisa mendapatkan luas daripada di Pulau Gadung, terus kemudian mungkin UMR-nya juga lebih rendah, tetapi ada faktor-faktor budaya yang awalnya tidak terlalu diperhitungkan. Ternyata walaupun sama-sama Indonesia, ternyata karakter karyanya bisa sangat berbeda. Nah, satu hal lagi, walaupun definisi generiknya itu sama, kita harus paham bahwa budaya perusahaan itu sifatnya relatif, sifatnya nisbi. Satu budaya hanya cocok untuk bisnis dan perusahaan tertentu, organisasi tertentu. Jadi misalnya, tadi ada contoh Total bahwa sangat menekankan safety, jadi kita begitu datang langsung
langsung dijelaskan mengenai standar keamanan, mengenai safety. Dan itu dilakukan setiap saat, setiap hari. Jadi menjadi semacam ritual. Ritual adalah sesuatu yang diulangi berkali-kali dengan yang sama untuk memperkuat nilai. Kalau kita lihat di dalam agama, itu adalah contoh ritual yang baik. Jadi kita tahu bahwa agama itu usianya sudah 2000 tahun sebagai panduan perilaku, 1500 tahun, 1000 tahun, dan lama sekali. Di dalam mereka selalu ada ritualnya. Kalau orang Kristen ke gereja, berdoanya dengan aturan tertentu, nggak bisa memakai aturan sendiri. Kalau orang Islam ke masjid, ya sepatunya harus dicopot. Kalau sepatunya nggak dicopot, akan dimarahin banyak orang. Menghadapnya juga harus ke arah tertentu. Jadi dan di situ ada gerakan yang diulang-ulang terus, diulang-ulang setiap hari untuk memperteguh nilai. Itu ritual. Misalnya di Kementerian Keuangan, kita tahu bahwa kalau pemerintahan itu selalu memakai birokrasi. Pada waktu itu kami mau melakukan assessment mengenai budaya. Kita targetnya awalnya hanya sampling. Pada waktu itu dibaga Bu Menteri, ini harus semua ngisi. Di situ saya merasakan betapa hebatnya, efektifnya birokrasi. Karena yang mengisi setelah diperintahkan oleh yang number one, itu 71.000 pegawai itu mengisi. Dari 540 sekian kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Itu hanya terjadi bila struktur organisasinya adalah birokrasi dan culture-nya juga birokrasi. Kita selama ini menganggap birokrasi selalu mungkin negatif, tetapi kita lihat bahwa untuk jumlah yang sangat masif, dengan sebaran dari Papua sampai ke Pulau W sana, dari Sabang, dengan ratusan ini, bahwa sistem birokrasi itu memang struktur birokrasi, sistem birokrasi, dan budaya birokrasi memang paling efektif. Jadi kenapa organisasi birokrasi melakukan salah satu yang terlama usianya di dunia. Kita tahu misalnya Jasa Marga, kita tahu bahwa kalau kita ingat-ingat pada waktu dulu, penjaga kartu tol itu seringkali cantik-cantik, ramah-ramah gitu. Tetapi sebetulnya pada waktu pintu tol sedikit, jalan tol sedikit, nggak terlalu masalah. Tetapi sesuai dengan perkembangan waktu, yang dibutuhkan oleh pelanggan itu adalah kecepatan. Jadi kalau diberi penjaga yang mbak-mbak yang cantik-cantik itu, ada driver-driver yang agak iseng, justru memakai duit gede biar bisa ngobrol, kadang-kadang pegang-pegang tangannya sambil menggoda-goda. Nah ini antriannya malah panjang. Akhirnya sekarang dibuat makin efisien, sekarang ganti mesin. Udah, karena kebutuhannya seperti itu. Jadi apa yang hospitality di industri yang harus orang ramah dan sebagainya barangkali sudah nggak cocok lagi, karena makin lama makin panjang antrian. Itu adalah contoh-contoh. Misalnya di PJB. PJB ini anak perusahaannya PLN. Anak perusahaannya PLN dulu tahun mungkin 90-an disarankan oleh Bank Dunia di Indonesia ini agar listrik terpenuhi dengan cepat, penyedia pembangkitnya bukan hanya PLN tetapi mengundang swasta. Terus tetapi distributornya tetap PLN untuk ininya. Nah, kemudian ada program 35.000 megawatt yang kemudian direvisi 20.000 megawatt. Nah, ini PLN jadinya hanya 30%. Nah, mereka harus investasi. Nah, mereka investasi kepada anak-anak perusahaannya.
melalui anak-anak perusahaannya, diantaranya PJP Indonesia Power dan seterusnya. Anak perusahaan ini menggandeng mitra swasta asing maupun lokal, sehingga mereka dulu adalah operation excellent menjadi business excellent. Oke, itu contoh-contoh aja. Nah, di sini kita melihat sebenarnya antara performance dan budaya itu ada nggak sih hubungannya. Jadi Cotton Haskett dari Harvard Business School itu melihat bahwa budaya yang dimanage, dikelola dengan baik, yang disebut budaya konstruktif, itu ternyata jauh lebih bagus perkembangannya. Jadi kalau dibandingkan dari sisi revenue, kalau yang tidak dikelola dengan baik selama 11 tahun, itu hanya naik 166%. Sementara yang terkelola dengan baik 682%. Harga sahamnya yang defensif itu 74%, sementara naiknya yang konstruktif 901%. Net income-nya yang defensif 1%, yang konstruktif 756%. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di atas kalau definisi, culture itu banyak definisi, tapi intinya begini, bahwa culture itu ada yang tampak, ada yang tidak. Yang tampak itu sikap perilaku dan artefak. Nah, dulu itu artefak hanya sebatas fisik, jadi gedung, kursi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang sekarang, misalnya peraturan, terus kemudian hal-hal lain, asal kelihatan, itu disebut artefak. Jadi ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ada nilai tadi, nilai adalah apa yang dianggap baik dan diyakini kebenaran. Nah, dari nilai apa yang dianggap baik ini, kemudian timbul norma, timbul standar. Apa yang dianggap baik dan tidak baik, apa yang dianggap pantas dan tidak pantas, dan apa yang benar dan salah. Jadi, dan ini tidak selalu tertulis. Di perusahaan, misalnya media, memakai barangkali kaos oblong, oke, nggak masalah. Tetapi kalau itu di perbankan, lembaga keuangan, itu jadi masalah besar, karena di situ yang akan dicerminkan adalah nilai-nilai konservatif. Kemudian ada keyakinan. Jadi kalau di Astra itu kan ada catur dharma, tidak ada keyakinan dasar. Keyakinan dasar ini kadang-kadang kita lihat, misalnya kenapa kelompoknya Astra tidak pernah memakai robot, karena di keyakinan dasarnya salah satu keberadaan Astra adalah menciptakan lapangan kerja. Oke. Nah, tetapi di dalam budaya perusahaan itu juga ada kankernya. Ada kolesterolnya. Apakah yang dinamakan entropi budaya? Energi yang merusak ini, yang tidak perlu, tidak produktif, tidak menambah nilai, itulah entropi budaya. Itu bisa konflik, bisa gesekan, bisa rasa frustasi, bisa persaingan tidak sehat internal, bisa office politik yang mengganggu, bisa yang pengawasan yang terlalu ketat, bisa orang yang ngaret, males-malesan, dan seterusnya. Terlalu santai misalnya untuk ininya. Nah, kita berikutnya, ini contoh bahwa
entropi budaya ini bisa menjadi sumber krisis. Jadi sumber krisis bisa mengganggu budaya dan budaya bisa menciptakan krisis. Berikutnya kita lihat, ini contoh bagaimana krisis yang dimulai dari budaya, tepatnya dimulai dari entropi. Tahunnya sudah lama, jadi kalau kita lihat di salah satu fasilitas General Motors di Fremont, fasilitas produksi, itu bermasalah. Kalau kita lihat di sini ada 5.000 karyawan di sana, absensinya 20%. Bayangkan 20% setahun berarti hampir 70 hari ya untuk ininya. Terus di situ ada keluhan-keluhan yang tidak ada penyelesaiannya. Sebanyak 2.000. Berarti dalam satu hari berapa keluhan? Dan total jumlah keluhan itu 5.000 dalam setahun, sangat banyak. Pemogokan 3 sampai 4 kali setahun. Produk mereka awalnya Chevrolet Nova, terus biaya per mobilnya itu kira-kira 30% di atas pabrikan-pabrikan Jepang. Produktivitasnya paling jelek. Kualitasnya juga paling jelek di GM. Jadi mereka memang sering bikin gara-gara. Jadi kadang-kadang ada baut yang dimasukin biar bunyi, ada makanan biar bau dan seterusnya. Jadi di sini ini adalah contoh dari entropi. Entropi seperti kanker yang memakan kinerja organisasi untuk ini. Nah, kemudian di situ di GM menawarkan kerjasama dengan Toyota. Jadi semua teknologi di situ tetap, semuanya tetap, karyawannya tetap dikurangi, kecuali manajemennya dikelola oleh Toyota. Jadi kalau kita lihat sebenarnya teknologinya mereka kalau dari Jepang kan ada Deming ya. Deming itu dari Amerika, sebetulnya Jepang itu impor gitu untuk ini, ilmu manajemennya dari Amerika. Tapi mereka eksekusinya lebih baik karena culture-nya. Nah, apa yang terjadi? Karyawan jadi 2.500, separuhnya. Absensinya menjadi tinggal 2%. Kemudian keluhan yang tidak tertangani dari 2.000 menjadi 0. Keluhan selama setahun yang dulu 5.000 hanya tinggal 2. Pemogokan sama sekali tidak ada. Produknya ditambah dengan Toyota Corolla. Biayanya turun sama seperti perusahaan-perusahaan Jepang. Produktivitasnya 2 kali lipat dibandingkan rata-rata GM dan kualitasnya terbaik. Nah, di sini ada cerita menarik dari orang di floor ya, memang orang floor sendiri, dia melihat bahwa ternyata dalam kualitas itu selain hard side yang quality management dan seterusnya, itu ada soft side. Soft side ini adalah culture. Jadi dia misalnya membandingkan, kalau dulu kalau ada kesalahan berarti manajernya bodoh. Tetapi di manajemen yang baru, kalau ada kesalahan, wah ini opportunity untuk melakukan perbaikan. Jadi terus kemudian belongingsnya dikembangkan. Jadi kalau dulu parkir aja diatur berdasarkan level-level manajernya, ini bebas, makannya juga bersama-sama di pabrik gitu untuk ininya. Intinya belongingsnya diimprove. Ini adalah contoh bagaimana krisis yang diawali dari entropi budaya kemudian dibereskan dengan memperbaiki
budayanya juga. Oke, berikutnya. Nah, krisis adalah sesuatu yang perubahan tiba-tiba sehingga perusahaan itu seperti kehilangan kendali dalam penerapan strategi tertentu atau dalam aktivitas operasional yang penting. Jadi krisis ini nggak selalu dari luar, bisa dipicu dari dalam seperti yang tadi. Kalau kita lihat dulu kan banyak krisis, apakah di Citibank, Enron, World Bank, VW, dan macam-macam itu banyak yang dipicu dari dalam dan berkaitan dengan etik. Bahkan Uber pun sempat itu karena berkaitan dengan etik. Semua ada krisis yang sumbernya dari dalam. Nah, jika krisis yang tiba-tiba ini awalnya culture-nya nggak kuat, maka ketika menghadapi krisis, reaksinya macam-macam. Kita ambil contoh dengan pandemi ini. Di negara yang Korea Selatan, Taiwan, Jepang, di mana culture-nya kuat, mereka relatif lebih bagus dalam menangani krisis ini. Di Taiwan, tanpa lockdown, sukses. Korea tanpa lockdown, sukses. Di Jepang, relatif lebih sukses dibandingkan misalnya Italia. Kita nggak usah ngomong negara kita sendiri. Jadi, ketika krisis pandemi, di Amerika kan bahkan masing-masing pejabat bisa ngomong sendiri-sendiri gitu untuk ini. Di perusahaan juga begitu, ketika lemah budayanya, tata nilainya belum kuat, itu mereka punya persepsi sendiri-sendiri, terus antar pejabat membuat statement yang kadang-kadang saling bertentangan. Nah, kemudian kalau culture yang lemah itu mengembalikan, ini akan di gambar yang di atas itu yang biru, kita lihat di negara-negara yang tidak sedisiplin sekuat seperti Asia Timur itu, mereka agak kedodoran untuk ini. Tetapi kalau dengan culture yang kuat itu relatif lebih bisa untuk ini, dan mereka berhasil. Oke. Nah, dalam krisis maupun tidak, baik untuk memperkuat budaya perusahaan atau melakukan bahkan transformasi organisasi perubahan. Jadi krisis itu bisa jadi bahwa organisasi dipaksa untuk melakukan transformasi. Nah, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah intervensi terhadap mindset-nya. Jadi mindset-nya harus dirubah dulu untuk ininya. Biasanya kalau dalam krisis komunikasinya cepat, tetapi kalau transformasi organisasi dimulai dengan mengganti visinya atau paling enggak misinya untuk ininya, mindset intervention. Terus kemudian setelah itu mindset ini sudut pandang, misalnya kalau tadi yang PJB dari lebih ke mengoperasikan pembangkit menjadi dari namanya pembangkit, tetapi juga jadi investor. Itu mindset-nya berubah. Jadi operational excellence menjadi ditambah dengan business operational excellence. Di situ mereka kalau operational excellence betul-betul dibuat sistem yang rapi dengan meniadakan risiko sedikit mungkin. Tetapi kalau ketika investasi, di situ harus ada keberanian untuk ngambil risiko yang terukur. Calculated risk, mengambil calculated risk. Kemudian itu agar dia leverage bisa terdistribusikan dengan baik, harus dirumuskan dalam values, kemudian menjadi
intervensi budaya. Dan biasanya intervensi budaya ini seringkali disertai dengan struktur organisasi. Jadi tugas-tugasnya berbeda, kompleksitasnya, orang-orangnya juga berbeda untuk ini. Jadi seperti itu. Karena merubah budaya itu tidak bisa hanya misalnya kalau dulu kan pokoknya training gitu aja, komunikasi hanya dibebankan pada pemimpin. Memang pemimpin itu adalah aktor utama yang melakukan perubahan budaya, tetapi agar dia bisa merasuk ke dalam perlu embedded di dalam kesisteman organisasi. Jadi kalau itu mulai dari misalnya kompetensi, mulai dari menempatkan orang-orangnya, mulai dari merekrut orangnya, menseleksi dan seterusnya itu sudah masuk di dalam transformasi organisasi yang untuk melancarkan transformasi budaya. Jadi biasanya dalam budaya ada blueprint-nya juga. Kalau di dalam organisasi ada blueprint misalnya 5 tahun, dalam budaya juga harus ada blueprint-nya 5 tahun. Oke. Jadi ini adalah point of view dalam memandang krisis, bahwa sebenarnya krisis itu tentu saja sebetulnya kalau bisa dihindari, tetapi intinya kalau sudah terjadi ya harus dilihat dari dua sudut pandang. Oke. Nah, krisis kadang-kadang seringkali diawali dari skandal. Jadi kita sering misalnya waktu Citibank tiba-tiba bermasalah, orang di sini ada mitos bahwa sebenarnya Citibank itu sangat prudent, tetapi ketika memberikan ke perumahan, kredit perumahan yang debiturnya nggak bagus, di situ dianggap ada penyelewengan lah, bukan karena kalau dari sisi manajemen risiko tentu mereka baik. Jadi sebetulnya skandal itu adalah semacam meledakan mitos-mitos yang sudah ada untuk ini. Misalnya dalam organisasi semua orang harus mau ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia, tapi kenyataannya ternyata enggak, dan ini sering terjadi. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, jadi bagaimana budaya perusahaan menghadapi krisis. Pertama adalah manajemen krisis harus sebagai bagian integral dari budaya perusahaan. Jadi kalau saya ceritakan mengenai Total Indonesia dan perusahaan-perusahaan minyak yang lain, perusahaan-perusahaan penerbangan itu, krisis adalah bagian budaya dari integral perusahaan. Jadi ketika mereka melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi krisis, kecelakaan, terjadi bencana, tetapi kalau pun bencana itu terjadi, karena bencana bukan hanya akibat kelalaian manusia, bisa jadi dari alam juga. Di sana manajemen krisis harus embedded di dalam budaya perusahaan. Kemudian kita mengantisipasi perubahan, terus kemudian harus ada mindset bahwa selalu ada peluang positif dalam suatu krisis. Dan krisis biasanya akan parah karena sangat tergantung pada trust dari pihak, bukan hanya shareholders, stakeholders. Terus kemudian melatih memberdayai karyawan agar cepat krisis, membuat program persaingan yang dinamis sebagai persiapan menghadapi krisis, dan fleksibel dan mudah beradaptasi dalam perubahan. Jadi kalau kita lihat krisis itu bisa menciptakan perubahan, bisa positif, bisa negatif. Jadi biasanya resep utama dari suatu krisis yang sangat besar, apalagi kalau pandemik seperti ini kan memang belum pernah dihadapi. Tentu saja PR pertama harus survive.
Tetapi ketika survive itu bukan hanya langkah-langkah jangka pendek, juga ada keseimbangan bagaimana mengatur langkah-langkah jangka panjangnya. Ini adalah beberapa hal kritis bencana alam, misalnya kalau tol itu tiba-tiba ada longsor dan lain sebagainya, terus terjadi sesuatu terhadap orang penting dalam perusahaan. Jadi kalau Gozen kita lihat terakhir itu skandal yang sampai melarikan diri ke Jepang, padahal di dalam dunia manajemen dia dianggap sebagai orang yang dulu contoh bagaimana dia dari Renault ya masuk ke Nissan dan menyelamatkan Nissan dengan prestasi yang luar biasa. Ternyata ada skandal. Nah ini tetapi tampaknya tidak ada guncangan di perusahaan yang terkait, jadi Mitsubishi, Nissan, dan Renault. Oke. Berikutnya. Jadi intinya arahan internal adalah kita harus melihat, merumuskan tujuan dari respon terhadap krisis, terus bagaimana tata nilai dikomunikasikan. Sehingga akhirnya bagaimana mengorganisasinya, bagaimana memimpinnya, bagaimana memanagenya. Jadi misalnya sekarang sebagian besar WFH, bagaimana orang-orang yang terpaksa bekerja. Tentu ada insentif, ada berbagai hal yang membuat mereka tidak ngiri dengan yang kerja di rumah. Ini ada suatu perusahaan yang di service, dia memutuskan setelah pandemi dia akan WFH terus, tetapi ada sekitar 30% orang yang tidak bisa meninggalkan jadi kantor. Nah ini harus ada guidance-nya. Kemudian bagaimana berinteraksi. Jadi salah satu kejutan kita ketika kita bekerja dari rumah memang bagaimana kita berinteraksi. Ini ada bagusnya untuk membuat semacam ritual. Ritual itu kebiasaan, apakah pagi-pagi yang biasa dilakukan kan morning briefing, terus afternoon briefing. Tapi mungkin ada hal lain, misalnya pagi-pagi untuk semangat, apakah nyanyi bersama atau yel-yel dan seterusnya, ya dari perusahaan yang biasanya dilakukan di perusahaan dilakukan di sana. Oke, berikutnya. Jadi dalam krisis itu sebenarnya akan kelihatan ketika tata nilai pribadi klop nggak dengan tata nilai perusahaan. Jadi kalau keadaan normal mungkin nggak terlalu, misalnya ada perbedaan antara tata nilai pribadi dan tata nilai perusahaan, pada waktu krisis tiba-tiba muncul. Nah ini akan mengenai budaya perusahaan. Nah budaya perusahaan itu kalau keluar itu akan mempengaruhi opini publik, opini stakeholder, dan itu bisa mempengaruhi citra perusahaan, bahkan reputasi perusahaan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang krisis, misalnya krisis internal, misalnya Enron dan sebagainya nggak bisa survive, tetapi ada yang survive. Citibank ketika image-nya jatuh, kemudian dia pelan-pelan image-nya bisa naik kembali. Baik, terus. Jadi mungkin ini semacam tips-tipsnya, yaitu ketika ada seperti ini kita harus bekerja di rumah, kita harus mengkomunikasikan kembali budaya dan nilai-nilai perusahaan pada karyawan. Kemudian komunikasi itu harus rutin. Jadi kalau dulu corporate culture kadang-kadang selalu dibacakan pada announcement di kantor, ini mungkin bisa jadi di Zoom itu ada blast mengenai budaya perusahaan. Kalau kita pakai Zoom atau pakai yang lain. Nah, kemudian membuat suatu sistem yang sifatnya melibatkan dukungan antar kelompok. Kemudian tentu saja karena nggak bisa bertatap muka, tentu harus ada
Amin. Langsung ke pusat, cepet, Pak. Kemudian perbanyak kolaborasi antar karyawan dan adakan kegiatan online yang menyenangkan. Jadi mungkin dari SDM perlu ada game-game atau pagi-pagi karena kita sudah jenuh biasanya dengan kondisi di rumah. Walaupun sebagian ibu ada kesempatan bapak-bapak juga untuk lebih bersama-sama dengan keluarganya, walaupun kadang-kadang ini justru juga cukup mengganggu produktivitas juga, karena ternyata anak-anak juga di rumah semua, nggak sekolah. Jadi ibu dan bapak ikut mengerjakan PR anak-anaknya. Oke? Nah, itu gambaran umum sebelum saya serahkan kepada moderator. Baik, nanti sore itu kebetulan ada contoh menarik bagaimana menghadapi krisis dan ada bagian mengenai culture. Nah, di sini peran digitalisasi di PT Internasional GTK tayang di Kompas TV dalam acara Indonesia Business Leadership. Mungkin di situ banyak yang kita lihat bagaimana mereka mengantisipasi krisis ini dengan digitalisasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan, moderator. Baik, terima kasih Pak Himawan. Bapak dan Ibu, kita telah mendengarkan pemaparan yang sangat informatif dari Bapak Himawan Wijanarko. Baik, selanjutnya, baik Bapak dan Ibu, saya kira waktu yang telah diberikan untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Mohon maaf sebelumnya apabila ada yang pertanyaannya belum disampaikan kepada Pak Himawan. Apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, dapat mengirimkan pertanyaannya ke info@jakartaconsulting.com. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan tadi, bisa melalui YouTube kami di Jakarta Consulting, akan kami masukkan di sana. Baiklah semuanya, rangkaian acara webinar hari ini telah selesai. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Saya Marlin sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Himawan sebagai pembicara hari ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian mewakili Jakarta Consulting Group. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu.